Oke, oke, oke. Oke Kayak nih, gitu. buat teman-teman yang nanya Doit udah dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi kok ya. Ada yang nanya em, Mapi kok, gimana nih? Kalau Mapi, kok melihatnya sekarang? Oke, MAPI ini kita lihat dia kan masih dalam masa konsolidasi setelah koreksi berat dari 2000 ya. Jadi dia lagi konsolidasi di 1600 sampai di 1710. Nah, kalau saya pribadi dengan ranging selebar ini, saya akan manfaatkan untuk trading. Jadi kita trading entry dekat-dekat 1600, 1710, 1720 kita take profit. Seperti itu. Manfaatkan area ranging lebar ini untuk trading. Oke, sip, sip, sip. Oke, Ko Bernard tadi mau mungkin balik dikit ke yang bertanya mengenai Doit. Dia nanya kalau yang udah punya gimana kok? Kalau Doit data lepas kah? Nah, saya kembalikan lagi. Waktu ngambil doi, trading plan-nya seperti apa? Hmm, Jangan sampai nah ngambilnya betul. karena punya plan A, exit-nya karena saya ngomong B. Kan nggak klop gitu kan. Hmm, iya, iya. Kembali ke trading plan masing-masing. Niatnya dulu ngambil Hmm, duit seperti apa, rencananya seperti apa. Ini melatih kalian untuk disiplin juga. Jangan iya. ngambilnya karena orang A, terus exitnya karena orang B, terus nanti mantul, marah-marah gitu kan. Betul betul Kayak kok. gitu. Soalnya kalau misalnya dibilang, nah aku sering TikTok, influencer aja bisa memiliki pandangan yang berbeda gitu kok ya. Jadi mungkin Betul, hari betul, Selasa ada yang bilang jual, hari Rabunya bilang beli gitu. Jadi jual beli terus betul, begitu betul. gitu gitu kan. Iya ya. Karena Jadi setiap memang orang kan pasti punya view masing-masing ya, dengan betul pertimbangan betul. masing-masing. Nah, Ya sisa ya dari ya. apa yang tadi saya jelaskan, itu sesuai nggak dengan trading plan yang Hmm. direncanakan di awal waktu masuk doit. Nah, yang parah kalau masuk tanpa trading plan. Ya ya. Ya Berarti betul. yang Jadi harus dibenahin apa? Bikin trading plan dulu lain kali gitu kan kalau mau masuk. ya, nah ini ya teman-teman menjadi reminder buat kita, apalagi kalau misalnya kita memang mau trading, begitu ya, kita harus memiliki namanya trading plan ya teman-teman ya, tidak hanya bisa mendengar begitu saja jual beli dari orang tanpa kita memiliki strategi sendiri, begitu ya. Entah kita sendiri yang rugi, begitu ya. Oke, Exactly. Em, kita lanjut lagi nih kok ya, ada yang nanya saham Brisco, lumayan banyak nih yang nanya Bris nih, gimana Oke. nih tanggapan? Ya, Breeze ini kita tahu dia sempat false break ya, break dari 1490 ke 1460, ternyata setelah itu dia kembali ke zona uptrendnya dia hingga sekarang dia berada di resist 17.2 17.3. 17.2 17.3 ini area resistnya Breeze. Jadi kalau kalian masih punya, silahkan pasang trailing stop di 17.10 atau 1700. Untuk BRI sendiri secara fundamental, ya kita tahu dia akan divest ya. Dia akan divest dan kemungkinan investor dari Arab yang akan masuk. Tapi itu kapan kita juga nggak tahu timingnya. Never Hmm. timing the market. Itu yang pesan saya sih. Kita nggak tahu Ya, kapan timingnya. Yang kita bisa lihat ya, kita lihat dari technical, udah deket resist, volumenya seperti apa, kalau kita nggak nyaman ya kita pesan TS. Dan saya lagi saya ingetin, TP nggak pernah salah. ya, ya, ya. Oke, tadi yang nanya Bris ya teman-teman sudah dijawab nih insight-nya sama Ko Bernard ya, semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman semua dan menjadi insight ya buat kalian. Oke, ini juga banyak pertanyaan yang sama nih kok mengenai topik yang tadi aku udah bawa di awal mengenai sektor kesehatan kok tiba-tiba lompat gitu ya. Kalau nggak salah tadi apa ya? Kalbe ya, naik ya, Ara ya? Aku lupa deh. Pokoknya Oh, karena bukan. mungkin ada KF. sentimen-sentimen. KF, Oh, INA, KF ya. Betul. Nah, ini mungkin KF, dari Ko INA, Bernard dulu. IRA. Gimana nih? Dari semua healthcare yang ada, yang beneran ada story itu Silo. Setahu saya Hmm. memang Silo ini kan memang mau dijual. Dijualnya harga berapa dan kapan kita masih nggak tahu. Yang Hmm. berikutnya yang kita tahu ada story adalah Piva. Piva mau red issue jumbo. Hmm. Yang udah pernah red issue jumbo itu siapa aja? Pani dan Oasa. Ya so Hmm. far kalau kita lihat Pani dan Oasa endingnya
yang Pani habis red issue Jumbo dan Wasa ya pasti turun dulu habis itu baru naik gitu kan. Nah, Ya. apakah Piva juga akan sama? Kita tidak pernah tahu karena saya belum baca prospektusnya. Dengan dia red issue Jumbo ini yang mau dimasukin bisnis apa? Ownernya Sinarmas, kita nggak tahu ini mau masukin bisnis apa ke dalam Piva gitu kan. Jadi ya kurang lebih ya sentimennya di situ. Kalau yang lain cuma menurut saya tertrigger berita ya yang Hmm. presidennya Filipina COVID lah, yang di Singapura banyak kasus COVID lah, yang di Jakarta ada kasus COVID lah. Tapi kembali lagi saya ingetin, selama nggak ada fatality, Hmm. harusnya nggak akan terulang itu yang terjadi di 2020 ya. Betul betul. Tadi bisa Oh. kelihatan kok, KF sama Ira sama Inaf aja arahnya buka tutup gitu kan. Nggak kuat, Hmm. Hmm. arahnya nggak kuat, itu murni spekulan sih kalau saya lihat. Ngumpulin Hmm. volume di atas, orang udah FOMO, kan banyak tuh orang yang beli di ARA berharap besok lanjut lagi. Orang FOMO udah beli di ARA, yang masang bid pelan-pelan mundur, guyur pure. Ah, cuci piring habis itu kan. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi jangan gampang tertrigger lah. Kita juga punya otak untuk menganalisa dan ya melihat secara logika lah. Ya, COVID-nya udah separah apa sih? Kalau memang nggak ada apa-apa ya ngapain ikut-ikut? ya, ya. Wah, aku Mau suka nih ya. ikut-ikut nggak apa-apa. Sekali lagi saya selalu tekankan mau ikut-ikut nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu kalau saya ikut-ikut ini resikonya apa. Kalau saya mau Hmm. ikut-ikut ini saya mau TP di berapa. Jangan sampai siap masuknya nggak siap keluarnya, siap cuannya nggak siap ruginya itu bukan trader namanya. Hmm. Wah, ini banyak nih kok quotes-quotes yang bisa di screenshot nih mata cuan troopers nih ya. Oke, oke. Kita lanjut lagi kok ya. Oh, nih banyak yang nanya PTRO kok. Gimana nih? Ada yang nanya gimana view-nya? Ya PTRO itu kan sentimen cuan ambil alih PTRO kan. Dengan Hmm. cuan ambil alih PTRO berarti kan PTRO masuk ke geng Om Prayogo. Orang masuk ke geng Om Prayogo, orang berharap ya dalam valuasi BRPT, brand, TPIA, cuan, ya kalau si Petro ini masuk ke geng Prayogo kan dia termasuk yang valuasi paling murah. Ya Oh, orang merasa ya, oh ya siapa tahu jadi the next cuan, jadi the next PTRO, spekulasi. Ya, apa ya. jadi the next brand ya spekulasi. Ya, ya. Angka akuisisinya di berapa aja belum tahu. Ya, ya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan aja tapi jangan terlalu gegabah juga ya teman-teman cuan troopers ya. Ini kita Kalau mau ikut nggak eh, apa-apa, jaga bisa porsi. jaga porsi. Oh, betul betul. Jaga porsi, Oke. jaga stop loss. Ah, jaga porsi, jaga stop loss. Oke, kok ada yang nanya lagi nih dari sektor properti nih dari Karamel nanya BSDE gimana pandangannya nih kok saham dan kenaikannya selalu di bawah CTRA ya katanya begitu. Gimana nih? Ya karena by fundamental secara sales group CTRA di atas BSDE. Kan ini mungkin saya udah sering bahas sih dalam setiap saya bahas Hmm. emiten properti. Komoditi boom itu terjadi di luar Jawa. Hmm. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Raja properti di luar Jawa itu CTRA. Hmm. Bukan BSDE. BSDE itu raja properti di Jawa, terutama Jakarta. Hmm. Makanya kalau ada properti boom, yang pasti reflect duluan, itu pasti salesnya CTRA. Hmm. Itu alasan kenapa kok CTRA juga lebih kuat secara harga. Seperti itu sih. Ya. Wah, ini udah menjawab ya langsung sih sebenarnya tadi pertanyaannya ya. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya kok ya. Oke, ada yang nanya nih kok SMRA gimana kok tanggapannya? SMRA sebetulnya trio properti itu kalau fund mau masuk pasti SMRA, BSDE, CTRA. Nah, SMRA sendiri ini punya satu overhang, yaitu dia sendiri kan sempat hurdle karena banyak portofolio properti SMRA itu kan berupa ini ya, mall ya. Hmm. Mall dan pendapatan berupa lease. Di mana pada Hmm. tahun 2020-2021 kita tahu itu pasti biaya operasionalnya Hmm. nggak karu-karuan tanpa income tuh. Nggak mungkin Hmm. mereka bisa tarik lease dari tenan gitu kan. Hmm. Dan ini kan berlanjut bleeding di 2022-2023. Kalau nggak salah itu juga dia berhasil menjual 2 mallnya dia kan akhirnya.
untuk menutupi bleeding yang ada. Nah, kondisi ke depan kemungkinan turnaround bisa. Dia yang penting mallnya udah dijual, udah laku, dia udah dapat cash. Ya sisanya land banknya dia ada di mana lagi nih untuk melanjutkan next growth-nya dia. Seperti itu. Oke, siap. Kita lanjut lagi kok ya, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih, soalnya kita udah mau mendekati akhir dari TikToks. Ada yang nanya mengenai ini kok, Mayora nih, prospek kedepannya gimana menjelang momentum Pilpres? Apakah memang ada selalu hubungannya kah momentum Pilpres dengan industri konsumen? Ya, kalau consumer yang paling reflect dengan Pilpres biasanya rokok-rokokan ya. Kalau mau ngomong yang mau dihubung-hubungin ya rokok-rokokan itu. Kalau Mayora sendiri kan sebetulnya barangnya lebih niche ya. Nggak Iya, berhubungan betul. langsung dengan consumer yang direct consumption. Ya, kecuali sekarang dia udah masuk ke AMDK. AMDK-nya pun setahu saya nggak under PT Mayoranya seperti itu kan. Nah, Mayora sendiri growth-nya itu bagus karena apa? Dia penetrasi market Filipina itu bagus. Dan market Filipina itu seperti Indonesia di tahun 90-an. Jadi growth-nya masih bisa double digit gendut. Nah, itu yang diambil oleh Mayora. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan Mayora itu juga di antara pemain consumer yang lainnya juga paling bertahan. Karena dia go internasionalnya jalan seperti itu. Nah, kalau secara price action sendiri, selama dia nggak break 2380 masih oke ya untuk spec buy. Seperti itu. Oke, menarik nih soal tadi Ko Bernard ada mention mengenai industri rokok-rokokan nih kok. Jadi kebetulan pas banget ada Cuan Troopers ini yang nanya mengenai GGRM nih. Kalau misalnya Ko Bernard sendiri melihat saham rokok gimana nih? Atau mungkin secara industri boleh dikasih insight-nya karena selama ini kan orang selalu bilangnya industri rokok tuh sunset industry begitu kan? Atau kalau Ko Bernard mungkin ada tanggapan lain nggak? Oke, simple. Rokok itu musuhnya cuma satu, cukai. Dan cukai itu memutusin government. Kita nggak pernah tahu what next from government. Cuma setahu saya, cukai rokok agak slow down dalam setahun ini. Dan yang kedua, kita tinggal lihat mana emiten yang berhasil membukukan volume growth. Nah, volume growth ini sangat penting bagi emiten rokok. Itu karena sumber pertumbuhan secara eksponensial secara bottom line ya. Nah, yang sekarang ada itu big two player-nya ada HMSP, ada GGRM. Ada satu small player yang namanya Wismilak. Wismilak ini volume growth-nya luar biasa dan gross margin-nya luar biasa. Karena dia mainnya rokok menengah bawah dan ini merebut market share dari rokok menengah atas, GGRM dan HMSP. Nah, dari rokok menengah atas ini, yang bisa volume growth itu HMSP. Sedangkan GGRM volumenya turun, walaupun bottom line-nya dia bisa tumbuh karena gross margin-nya dia bertambah. Tapi secara volume, yang bertumbuh ini tuh HMSP. Nah, kenapa HMSP bisa bertumbuh GGRM enggak? Karena HMSP juga sukses dengan IQOS-nya dia. Rokok elektriknya dia cukup sukses nih. Nah, jadi bagi saya, kalau kita nyari, ya antara dua. Kita mau yang level bawah, itu Wismilak, atau yang level atas, HMSP. Nah, bagi saya, dua ini menarik. Tapi kita harus sadar bahwa Wismilak ini udah 10 bagger dari bawah, walaupun secara valuasi juga sebetulnya masih ada kesempatan, tapi ya hati-hati. Seperti itu. Oke, sip. Thank you banget ya, Ko Bernard sudah mau menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers nih. Oke, Ko, mungkin pertanyaan dari aku kali ya, gantian. Boleh. Terakhir nih, jadi kita kan udah waktu itu terbang ya, Ko ya. Tiba-tiba Desember aja gitu kan. Jadi Nggak kerasa. nggak kerasa, betul. Jadi akhir tahun dan kita juga menanti awal tahun depan nih. Kira-kira ada nggak pandangan dari Ko Bernard melihat market kita nih istilahnya di akhir tahun ini sama tahun depan yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Cuan Troopers, jadi teman-teman yang nonton malam hari ini tahu nih istilahnya apa yang bisa diantisipasi atau mungkin ada strategi-strategi atau
Nasehat nih dari Ko Bernard lah, kira-kira apa yang harus dilakukan nih sama teman-teman Cuan Troopers di akhir tahun ini dan di awal tahun depan dalam berinvestasi ataupun trading. Ya, yang pasti tahun ini koreksi yang terjadi di tengah bulan manfaatkan momen to buy ya, karena menurut saya window dressing-nya ada, tapi batasi ekspektasi terhadap window dressing karena kondisi yang ada sekarang dari big banks ataupun berbagai mover dari IHSG itu udah naik cukup signifikan, itu ya. Jadi kalau kita mau masuk big banks ya jangan berharap big banks-nya yang seperti gimana, mungkin bisa cuan 3-5% di akhir tahun itu juga udah lumayan gitu kan untuk levelnya big banks. Nah, untuk barang-barang yang lain mungkin di tahun depan saya nggak akan spesifik ngomong sektor lagi ya, karena di tahun ini pun saya nggak spesifik ngomong sektor. Kuncinya satu, emiten yang berhasil menumbuhkan growth dengan gross profit margin yang besar, itu yang akan survive. Kita back to basic, nggak lagi berdasarkan cerita ini ono. Emiten yang akan naik adalah emiten yang sehat. Emiten yang sehat itu berarti apa? Ada sales growth, ada bottom line growth, dan gross marginnya gede gitu kan. Tahun depan harusnya market lebih enak sih.